Karena belakangnya. Udah, Robe. Maaf. Tolong dong dibantu ini ya. Oke, Sampai Marangi. Untuk medianya ini dekat ya. Digelapin aja mungkin ya. Jangan dudupin aja. Backgroundnya hitam aja kali ya. Sampai Marangi kan. Sampai Marangi. kecil semua. Cek. Bisa baiknya sedikit. Oke, silakan Pak. Oke. Selamat sore untuk rekan media. Assalamualaikum. Terima kasih sudah mampu hadir dan dalam kesempatan yang baik hari ini kami dari tim kuasa hukum Lisa Mariana akan mengadakan konferensi pers. Di sini dari tim kami akan perkenalkan. Di sini ada Suena Babang dan saya sendiri adalah Daniel Nababang. Ada saudara narasumber kita yang hadir hari ini ada juga Lisa Mariana, ada ketua tim kami di Jona Babang, Markus Nababang, dan Gideon Sitorus berserta Johan Sibulian. Oke, dalam Syanturi masih Bulian. Oke, dalam kesempatan kali ini dengan permasalahan yang sangat viral di Indonesia hari ini. Yang pertama, kami dari tim kuasa hukum menghadirkan klien kami adalah Lisa Mariana yang pada hari ini akan menjelaskan permasalahan yang terjadi selama ini antara Lisa Mariana dengan saudara RK yang akan diceritakan secara utuh oleh Lisa Mariana langsung narasumbernya sesuai dengan konferensi kami pers yang sebelumnya akan dijelaskan secara langsung, dan nanti teman-teman media akan diberi kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Lisa Mariana, dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman media akan disortir ya, maksudnya secara bergantian agar terjawab dengan baik untuk berita yang disampaikan oleh Lisa atau cerita yang disampaikan oleh Lisa. Oke, kalau kesempatan kali ini langsung saja ke saudari Lisa. Halo semuanya. Halo teman-teman media semuanya. Silakan, ada yang mau bertanya. Mungkin dijelasin dulu aja. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Kejadiannya tahun berapa? Awal kejadian 2021 di bulan Mei. Ini bisa bercerita aja dulu sedikit ya, nanti baru kita tanya. Ya. Setelahnya itu Dari bulan Mei, lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang, diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya sudah pacaran ya, gitu saat itu diundang Palembang tepatnya, gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram, ya kan layaknya orang pacaran gitu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian gitu. Ya, saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan
teman saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Maaf ya. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via telegram sudah tidak ada, dan itu by phone. Bisa, biar kita nggak lompat-lompat ya. Waktu awal dikenalkan itu bisa jelaskan itu apa, kemudian bisa berhubungan dengan RK itu sejak kapan, dan kemudian lanjut di Palembang itu berapa lama dan artinya hamil. Iya, biar kita tidak gitu. Iya, saya punya hubungan pacaran sama bapak itu intens, masih intens, dia ngejauh ini karena saya bilang hamil begitu, dan dia bilang saya sudah tidak pakai telegram lagi karena ketahuan istri. Bisa bagaimana bisa yakin bahwa itu anaknya Pak RK? 100% yakin. Bagaimana bisa yakin? Karena bapak itu sangat protek, dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Pasti ada bukti dong, Kak. Pasti ada bukti dong, Kak, kalau misalkan 100% mungkin itu anaknya Pak RK. Selain tadi katanya udah kehapus bukti. Oh iya dong, kan dia menafkahi. Menafkahi itu berapa lama? Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir sudah tidak lagi. Maksudnya ya. Sudah tidak lagi itu sejak kapan, Kak? Sudah tidak lagi itu sejak kapan kan? 8 bulan terakhir. Saya minta seperti mengemis-ngemis. Nominalnya berapa? Nominalnya Untuk secara berkala Bisa berapa, Mbak? Mbak, biasanya dikasih bulan berapa, Mbak? Iya, itu karena secara berkala, jadi saya nggak bisa sebut nominal. Kenapa harus dibongkar sekarang, Mbak? Apa dari awal, Pak? Biar kuasa hukum saya yang menjelaskan. Alisa, kita perlu tahu dengan waktu pada saat bisa konfirmasi ke RK bahwa Lisa hamil, apakah RK itu langsung yakin bahwa itu memang benih dari Kan saya telepon di shock. Hah? Katanya gitu kan. Sebentarnya 5 menit lagi akal telepon. Oke. Ya sudah, dia menjelaskan seperti itu. Dia bilang, Lisa ini kan masih muda, lanjutkan kuliah sampai 5 tahun ke depan saya akan tanggung semuanya. Begitu janji manisnya. sekarang Mbak ditanya gimana? Dan menyuruh menggugurkan kandungan dan mengirim uang. Jumlah berapa, Mbak? Sekitar 100. Jadi pada saat Kurang lebih ya. Saya lupa. Sekarang yang Mbak inginkan itu apa, Mbak? Pada RK itu, Mbak? Tuntutan Mbak pada RK apa? Tanggung jawab. Sebagai laki-laki gentleman, tanggung jawab. Jangan menghilang begitu saja. Enggak, maksudnya apa, menjadikan istri atau mau diputusin? Oh enggak, saya nggak mau dijadikan istri. Untuk tanggung jawab kepada anaknya saja, anak saya, Selina Azur. Mbak Lisa selama ini dapat fasilitas apa aja? Fasilitas hanya uang, mobil, ya uang, tapi saya belikan mobil gitu. mobilnya mobil apa, Mbak? Kalau boleh tahu, Mbak? Mobil apa? Itu zaman dulu mobil apa? Mobil Brio biasa. Alisa, mungkin aku ingin bertanya kenapa alasan Alisa mau bersama Angga? Karena kan Angga tahu ya punya pasangan gitu. Oke, saya ini sudah nggak punya sosok bapak. Jadi gini loh, dia itu kadang bisa menganggap saya sebagai pacar dan bisa mengayomi saya sebagai ayah. Jadi hati saya dulu saat itu. Walaupun Alisa tahu ya kondisinya kan kayak sebagai keluarga ya. Oke, pertemuan awal itu kan saya
dikenalkan oleh AA, ya, dikenalkan oleh AA. Lalu saya disuruh sama AA ini untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya nggak tahu pada saat itu itu permintaan Pak RK gitu. Boleh sebut pertama pertemuannya Mbak, tanggal berapa, tahun berapa Mbak? Juni, di bulan Juni di tanggal 2 Tahun? di Palembang 2021. Nggak tahu hamilnya itu kapan? Maksudnya setelah pertemuan itu atau sebelum pertemuan sih mungkin? Kita 3 minggu kemudian. Berarti Juni bukan Mei hamilnya? Juni. Tadi saya, Juni Juli, sorry ya. bisa konfirmasi lagi, anaknya apakah memang benar lahir secara prematur? Ya, secara prematur 36 weeks. Mbak Lisa, itu kan awalnya katanya Pak RK suruh menggugurkan, namun dipertahankan. Terus komunikasi yang berjalan seperti apa pada akhirnya? Tidak berkomunikasi lagi, dialihkan ke ajudannya yang berinisial R. Jadi dia kirim uang melalui ajudannya aja. Dan RK setuju mempertahankan anak itu atau seperti apa? Enggak, dia nggak setuju. Dia marah sama saya. Saya jujur, kandungan saat itu 4 bulan, saya tidak membutuhkan. Jadi uang yang kasih ini saya untuk biaya hidup. Tapi ini udah habis. Saya lagi kritis. Saat itu lagi kontraksi palsu, lagi mood hamil gitu. Berarti itu dari kamu sendiri yang menginginkan mempertahankan anak itu? Iya, Kamu menjalani hubungan itu tahu bahwa Pak RK sudah beristri? saya tahu. Kamu tetap menjalani? Iya. Ya bisa, saat itu kan mengajak aku untuk melakukan PTNL untuk anak itu. Untuk saat ini belum ada. Enggak saat itu. Saat itu enggak. Enggak, dia jadi terima aja. Hanya mengirim timnya untuk USG dan memaksa saya harus di rumah sakit yang dia tentukan, dan saya nggak mau. Dan ini kan hujatan dari pada kamu semuanya kan? Dan kamu menanggulanginya seperti apa? Rasa trauma apa yang kamu rasakan? Oh, depresi itu udah pasti. Karena dari psikolog kan depresinya harus seperti apa? Kalisa, soal penampilan. Akhirnya di media bentar, ini buat sosok nih. Mungkin tim media bingung ya, karena kocak-kocak nih ya. Sebentar, gini aja deh. Untuk kronologinya mungkin bisa lebih tenang dulu di saya. Dia agak shock karena baru ini dia untuk beranikan diri untuk muncul di media. Jadi mungkin tadi teman-teman media ada bertanya dari kronologi awal ya. Kalau masalahnya kurang jelas, tadi kan ada pertanyaan tanggal. Mungkin apabila saudara Lisa ingat ya silakan diberitahu tanggalnya. Kronologi bisa. Ya, dari awal kamu pertemuan dengan Pak RK, awal perkenalannya. Oke, itu di bulan Mei, di bulan April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK nge-DM saya sendiri ke Instagram. Mungkin atas dasar apa itu Pak RK mau menyuruh Lisa untuk membuat video shoot atas dasar Oh, mungkin itu fetishnya, saya nggak tahu. Isi DM-nya apa Kak? Kalau udah soal isi kayak yang Instagramnya apa yang Kak kirim pertama kali? Langsung video call dan saya kaget, gitu. Oh, itu Pak RK. Lalu apakah Lisa itu langsung mengiyakan untuk membuat video shoot berdasarkan semua anak-anak? Ya, karena diimingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Kalisa, soal penampilan kamu kan ini banyak kayak yang kaget, mungkin termasuk netizen ya. Nah itu ya. mungkin bisa ceritain emang karena itu kan pernah statement karena setelah lahiran. Itu apakah gimana? Mungkin kenapa mungkin berbeda dengan? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya rela kehilangan badan saya, ya, buat saya yang bagus, ya, kehilangan pekerjaan saya. Yang penting saya tidak menggugurkan kandungan yang seperti beliau suruh. Itu setelah lahiran. Mbak, hubungan kamu dengan RK apakah ada deal atau perjanjian yang tadi buat sendiri seperti apa? Perjanjiannya seperti apa? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. Bahkan AA mengatakan membantah mengenalkan kamu yang mend-DM duluan Pak RK, benar nggak?
biar kuasa hukum saya yang berbicara. A itu terlalu banyak bohong, Bisa tanggung jawab. fitnah, dan saya punya bukti itu banyak. Kalau saya emosi Bisa tanggung jawabnya Di antaranya apa yang kamu sebutkan kalau hebat Bisa. ya? nanti ya. Bukan sampaikan aja supaya itu jelas gitu. Iya, apa? Di antaranya apa? Iya, silakan Isa. Saya nggak bisa kalau membicarakan wanita itu ya. Emosi saya karena terlalu banyak difitnah. Kalisa punya bukti rekening transfer dari Pak RK ke rekening Balisa lah. Itu kan internal. Itu internal. Nanti ada. Kalisa mungkin sampai sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta sendiri. Sampai sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta. Tidak ada. Sampai dari awal ketahuan sama Bu Cinta pun belum ada komunikasi sama. Tidak ada. Kalisa, emang benar nggak sih kalau kamu tuh sempat diancam sama orang dalam RK dan Betul. Betul. Bentuk ancamannya seperti apa? Kalisa menceritakan itu sebenarnya sampai kamu dapat ancaman di Kepulauan Yusuf seperti apa? Biar kuasa hukum saya yang jelas. Jadi betul saat itu mereka datang ke rumah Isa, betul? Betul? Kalisa, bentuk ancamannya mungkin seperti apa? Oke, teman-teman gini ya. Tadi kan udah dijelaskan, belum dijelaskan ya untuk mengurus USD. Ya, bisa. Belum. Oke, teman-teman, kita mau dengar keterangan dari saya dari proses dia hamil untuk pengecekan USG dulu ya. Gimana ya? Untuk pendidikan USG, timnya dia itu datang ke rumah saya. Dia minta itu di rumah sakit yang dia minta, itu sangat memaksa. Handphone semua di rumah saya itu disandra. Maksud bukan sandra ya, disita sama si A ini. Gitu. Lalu dia maunya di rumah sakit yang dia tentukan. Saya nggak mau. Saya bilang rumah saya di sini, kenapa harus jauh jadi Kelapa Gading gitu. Takut saya, bukan takut ya, takut direkayasa maksudnya. USG berlanjut, memang di situ ada yang dilebihkan atau dikurangkan jumlah minggunya ya, berapa weeksnya gitu ya, usia kehamilan. Lalu si inisial R ini langsung marah-marah ke saya dan memaksa saya untuk menandatangani sebuah surat yang belum saya baca isinya. Jadi kurang tanda tangan. Dan saya belum baca isinya. Dan itu nggak ada di saya, hanya di pihak mereka yang punya. Begitu. Kurang lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA ya. Tapi AA ini tidak masuk saat proses USG karena saya nggak mau, saya suruh dia tunggu di mobil. Berarti setelah dari Palembang dinyatakan hamil itu pertemuan dengan Pak RK sudah tidak ada Kak? Hanya melalui ajudan. Dari yang kamu dinyatakan positif sampai Betul. kan tidak ada pertemuan. Betul. Setelah saya hamil, bapak ini menjauh, dan dia bilang ya udah ajudan saya aja kalau gitu apa-apa. Berarti hubungan Anda hanya 3 minggu. Bagaimana? Anda dengan Pak RK hanya 3 minggu setelah itu kan ada pertemuan. Nggak ada lagi pertemuan setelah saya bilang saya hamil. Kamu tahu nggak alasan akhirnya Pak menjauh? Tahu mungkin karena saya hamil. Kenapa? Karena milih speak up saat hamil itu kenapa baru Saya takut karena saya diancam. Saya mau dipenjarakan dan anak saya diambil oleh negara. Kalisa, gimana sih menanggapi terkait kamu kan banyak mendapatkan hujatan ya, hujatan dari netizen dan apalagi setelah kamu tampil. Selanjutnya biar kuasa hukum saya yang bicara. masuk ke masalah proses persalinan ya? Oke. Kita gimana berdasarkan anaknya sendiri Kak? Oke teman-teman, biar makin berikut dulu ya. Tadi kan habis USG, terus masuk ke lahiran.
Mungkin dari sini dulu ya, biar kita runtut ya ceritanya ya, biar lebih utuh ya. Biar lanjut dulu ya, habis dari tadi Messi kan lompat-lompat nih. Jadi lahiran nih, setelah lahiran. Karena nanti kita akan buka untuk sesi untuk tanya jawab untuk media ya. Dari lahiran pun dia ajudan ini juga masih kasih saya uang gitu, tapi nggak cukup kan. Akhirnya saya bisa pakai BPJS uangnya nggak cuma 15 juta untuk satu Setiap bulan untuk 15 biaya persalinan. Selingannya. Itu kan di sebelum kita melakukan persalinan ya, persalinan kan ada sebagai formulir yang harus diisi oleh pasangan. Iya, itu makanya data di sana itu jelas inisial R, ayah biologisnya, data rumah sakit Yang mengisi siapa? yang bersangkutan, Yang bersangkutan inisial R, inisial R. ajudannya. Itu datanya di rumah sakit mana kak? Data ajudan itu ya. Di rumah sakit daerah mana Kak? Pak ulangnya. Kalisa, maaf kalau ada kurang jelas, maksudnya berapa kali pertemuan dengan Pak RK sampai hamil? Maksudnya berapa kali pertemuan dengan Pak RK? Satu kali saya ke Palembang, tapi 3 hari saya berhubungan. 1 kali dan 3 kali 3 hari 2 malam dengan Bapak di sana. Setelah itu ada pertemuan lagi dari sana. tidak ada. Dan hamilnya itu setelah 3 kali pertemuan itu di bulan Juni berarti ya? Atau gimana sih mungkin yang lebih jelasnya? Tahu hamilnya itu setelah pertemuan di Palembang itu atau gimana mungkin? Enggak. Kurang jelas tadi. Gimana Mas? Mbak Lisa tahu hamilnya ketika setelah pertemuan dengan RK di Palembang atau gimana mungkin? Enggak. Saya tahu 3. Enggak. 3 minggu. Gini. 3 hari ke Palembang. Pulang dari situ hamil atau bagaimana? Iya. Nah, iya makanya itu. Oh enggak, 3 minggu setelah saya dari Palembang, saya waktu itu posisinya lagi di Bali, itu saya telepon, saya mengabarkan bahwasannya saya hamil. Tapi selama 3 minggu itu tidak ada hubungan dengan siapa? Tidak ada, saya sama teman saya perempuan di Bali. Oke, Alisa. dari persalinan tadi. Tadi ke persalinan lahiran ya. Tadi persalinan 15 juta. Oke, selanjutnya habis kamu dari persalinan, persalinan 15 juta. Bagaimana kamu membesarkan anakmu? Ada tunjangan lagi nggak diberikan aku sama sekali tidak? Kalau saya melahirkan, biaya masih dikasih per bulannya, tapi ya begitu, asal-asalan yang bukan biaya juga. Maksudnya jumlahnya asal-asalan gitu. Yang saya aneh gitu. Kok ini enggak biasanya akang tuh kasihnya segini. Dan dia berjanji kan mau tanggung jawab atas anak saya sampai dengan kuliah. Bisa, ini kan dari pihak data sendiri mengatakan bahwa ada ajakan untuk DNA. Nah, responnya sendiri dari Kalisa, apakah memang menyetujui? Tapi Menyetujui sekali, saya tunggu sekali. dengan syarat tanpa adanya perintah dari pengadilan dan juga masalahnya dari Yang sesuai SOP di Indonesia. Kalisa, waktu DM dengan Pak RK itu Pak RK menyampaikan bahwa Lisa, kamu mau nggak jadi pacar saya atau Oh mengajak? nggak ada, itu di Telegram. Itu yang nggak ada lah, namanya dia juga udah maaf ya berdua, gitu nggak mungkin kan? Ya intinya ya pacaran udah berjalan saja gitu. Jadi ofisialnya Nggak kayak ada yang tembak pacar saya nggak gitu, nggak ada. oke. Vicky untuk masalah PCS Iya. ya itu memang dia karena kan mungkin dia orang sibuk ya, jadi saya harus selalu begitu. Nanti setelah PCS ya sudah, saya dikasih uang jajan kayak gitu. Selama Mungkin proses izin pacaran. sebentar, ini kita mau spill sama ini Oh ya, silakan. tentang videonya Bu Lisa ya dengan Pak RK ini. Ini konfirmasi Bu, ini videonya bukan? Betul, Betul ya, ini betul, teman-teman. betul. Ya,
video call ya? Tahan bang, tahan. Video call dengan Bapak RK. Itu video call biasa atau plus plus? Nah, gimana? Yes. Oke. Pitching. Yang seperti Bapak minta melalui Telegram. Itu dilakukan berapa kali? Setiap hari kah diminta atau? Sering, saya lupa. Saking seringnya saya lupa. Oke. Bisa kalau video call kan sering ya bilang bahwa selama 3 hari di Palembang itu kamu berhubungan baru 3 kali di situ sehingga tidak hadir Iya, 3 hari 2 malam. Dan itu lagi sungguh-sungguh ya, 21 tahun. Habis mens, ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tawar ini. Kan pakai pengaman, dia nggak mau. Kang Lisa, ada panggilan sayang mungkin atau apa yang Ada bukti Apa aja. Ada bukti chatnya nggak sih kak mungkin yang Ya, Udah nggak ada, karena kan di Telegram ya. Udah dijilat kawannya sama mungkin dia. membawa bukti-bukti apa aja sih pak mungkin selain Oke, sebentar Bang Medi. Satu persatu. Ya. Oke. Kalisa, selagi berhubungan itu istri dari RK pernah ngechat nggak? Izin moderator, sorry. Sebentar biar satu persatu tadi klarifikasi, kita coba langsung ke Lisanya. Apakah chat ini chat ibu dengan Bapak RK? Betul. Ya, ini Setelah teman-teman. saya baca nanti di-answer lagi sama dia. Setelah saya baca di-answer lagi. Coba itu saya nggak mungkin mereka Bang, bacain aja Bang. Bacain aja Bang. Izin saya bacain, jadi gini, kalau di Instagram itu kan bisa di-answer DM-nya. Jadi yang tersisa masih di bukti di klien kami yang bisa kami selamatkan adalah satu, Lisa dari Bapak RK ya, jelas ini bisa kita buka. Lisa cek Telegram lagi dari RK ya? ya. Tahan bang. Ini udah diklarifikasi. Sudah? Belum bang. Tahan bang. Oke. Di sini dijawab oleh klien kami itu, kalau ada teman minjam, gak aku kasih jumlah yang dia pinjam, tapi aku kasih seadanya aku. Jadi gak buat dia dosa karena berutang gimana. Mungkin ini logisnya. Kalau misalkan bisa cek Telegram lagi, nggak mungkin kita jawabnya atau klien kami menjawabnya. Bukan hal seperti misalkan cek Telegram lagi, iya saya adukan. Ini bukti nyatanya, maksudnya dari klien kami yang terselamatkan bahwa chat-chat dari Bapak RK itu sudah banyak yang di-answer. Kurang lebih. Dia chat, saya lihat langsung di-answer. Ya. Itu jadi saya hanya baca yang tersisa aja ya. Iya. Oke, sama di juga satu lagi kurang lebih di tanggal 9 September 2021 ya. Tahan bang. Tahan bang. Oke. Ya. Di bulan September 2021 itu chat dari Bapak RK seperti ini. Masih banyak di lapangan, mungkin besok lusa. Di sini nyambung karena tidak di-answer. Dijawab oleh klien kami, baik Kang. Coba saya konfirmasi Bu Lisa, ini benar chatnya Pak? Bu? Bu, tolong Bu, ini biar publik bisa konfirmasi. Itu benar chatnya Bapak dengan Ibu? Ya, betul. Betul ya. Oke. Tahan bang. Tahan. Nah, sama satu lagi, ini yang dibawa ini ada kalau bisa di screenshot di Zoom. Di sini kan ada tulis Lisa bilang, Akang baca tele ya. Dalam arti nggak mungkin Lisa di sini ngobrol sendiri. Banyak chat-chat yang di-absen oleh dia. Itu chatnya kapan pak? Kalau yang ini, nah ini chatnya jelas. Di sini tanggal 31 Mei 2021. Saya berharap Pak RK sebagai laki-laki kan di sini banyak yang giring opini. Kalau saya ini yang takut dari tes DNA tidak sama sekali. Saya sedang menunggu. Saya sedang menunggu dari pihak sana untuk tes DNA dan sebagai laki-laki ya sudah
memang seharusnya bertanggung jawab. Anda ini kan hamil di luar nikah, Mbak Lisa. Secara hukum kan memang kalau hamil luar nikah, ya keluarga itu wajib bertanggung jawab pada saat. Oh iya sudah. Oh, itu nanti untuk ranah seperti itu nanti kami tim kuasa hukum yang akan menjawab itu. Tapi ada perhatian soal itu kan pasti kan. Iya, nanti ceritanya gini Pak. Jadi kami kalian kita buka untuk sesi tanya jawab, untuk klarifikasi dulu, untuk cerita hukumnya Lisa, ya kan? Nanti untuk permasalahan hukum, biar kami tim kuasa hukum yang akan menanggapi itu seperti itu. Begitu. Oke, buat teman-teman. Mbak Lisa kalau Pak RK nonton sekarang, Bapak duduk samping saya, kita omongin baik-baik, mediasi secara baik-baik. Kalisa, mungkin kerugiannya kan setelah lahiran kan mungkin udah nggak bisa produktif kayak dulu lagi. Apalagi tadi Kalisa bilang bahwa perubahan berat badan mungkin mempengaruhi gitu. Seperti apa sih Kalisa mungkin? Penghasilan? Ya. Penghasilan itu dari mana? Produktivitas kan mungkin berat badan juga sudah Kan nggak kayak dulu. Pak RK ini kan membuat statement ekonomi yang didaur ulang katanya. Keluarga saya bukan orang yang keluarga saya orang berkecukupan dan keluarga saya selalu support apapun itu, susu, pampers dan lain-lain ya, kebutuhan anak saya. Mungkin maaf Kalisa, Kalisa, pekerjaan sebelum bertemu Pak RK apa Kak? Atau cuma mahasiswa aja atau seperti apa Kak? Sebelum bertemu beliau? Sebelum Oke, di media, teman-teman. Oke, rekan media, kami juga untuk sesi tanya jawab ya. Ya, mengingat waktu juga sudah mulai sore. Kita buka sesi tanya jawab. Ya, untuk di media boleh sesi tanya jawab kita satu persatu ya akan dijawab satu-satu ya. Oke Pak. Kalisa, saya mau tanya. Dari mana tuh? Dari sebelah sini. Ini kita mendengar adalah apa punya bukti apa yang bisa kita terima. Oke, untuk bukti-bukti ya yang kami punya dari tim kuasa hukum yang diberikan oleh klien kami, silakan boleh Boleh. Oke, terima kasih. Ini salah satu bukti petunjuk jika kita dihukum. Kalau boleh saya dilihat tanggal 4 Juni 2021 melalui akun resmi Kompas di YouTube bahwa Bapak RK berada di Palembang, Sumatera Selatan. Palembang. Boleh cek. Saya kembali konfirmasi kepada klien, apakah di tanggal saat itu kurang lebih Ibu Lisa juga hadir di sana? ini ya saya di sana, tapi saya nggak tahu Bapak ada kerja apa nggak. Ini hanya bukti petunjuk dari kami yang kami dapat dari akun resmi Kompas TV bahwa di tanggal 4 Juni 2021 Bapak RK berada di Palembang dan kita ketahui dan ini sedang mendesain Islamic Center dan Pasar Cinde Palembang. Ini buktinya. Oke, dilanjutkan. Boleh, moderator silakan. satu bukti aja. Satu bukti lagi. Sorry, saya spill bukti lagi yaitu sebenarnya ini video, cuma kami Ini uang yang dikasih untuk menggugurkan, jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID kan saat itu kan COVID ya. Kalau dipotong. Jadi dibalut dengan obat-obatan isinya uang. Isinya uang, di bawahnya uang. Berapa nilainya? Ya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kalau itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta, Jakarta Timur. Tanggal berapa itu? Oke. 21 Juli 2021, 21 Juli 2002. Sementara gini, untuk bukti kita spill cukup, oke? Teman-teman media, tolong kita list sekarang pertanyaannya. Oke, tolong disebutin medianya apa, saya catat nanti kita jawab secara global. Baik, karena mengingat waktu terbatas. Siapa yang mau bertanya? Oke, dari media mana Pak? Bayangkara Pak. Bayangkara, baik. Yang waktu meminta pertemuan dengan Mbak Lisa di Palembang itu siapa? Apakah Pak RK? Pak RK sendiri yang meminta saya memesankan tiket
segala macam fasilitasnya. Saya disuruh ke Palembang. Oke, lanjut. Oke, dari mana? Ibu. Dari ID mau nanya, Bu Cinta tahu nggak sih selama Kalisa sama Pak RK berhubungan? Sorry, tadi media apa? Dari Grid ID. Oke, dari Saya nggak tahu. Kalau itu saya tidak tahu. Pak RK sering cerita nggak tentang Tidak dong. Namanya laki-laki selingkuh masih cerita istrinya. Kan gitu. Ya, baik. Saya dari Cinta Radio, Pak. Pertanyaannya, pertama, anaknya laki apa perempuan? Yang kedua, sejak lahir atau melahir sampai sekarang ini sudah bertemu RK berapa kali atau komunikasi berapa kali? Dan yang Anak saya perempuan. Yang ketiga, tadi ada anggaran yang disurat sama ibunya, apa udah dilaporin ke Pak RK sendiri bahwa duitnya nggak nyampe? Pak, izin pertanyaannya. Terlalu panjangnya. Kita global ya, nggak apa-apa ya. Silakan Bu Lisa. Kita langsung dijawab. Anak saya perempuan, Selina Azura, belum pernah dikunjungi sampai saat ini. Oke, silakan lanjut. Dari media lain? Ya, tadi Bang udah sekarang berdiri. Sini. Iya, coba Ibu duluan, Ibu gimana? Belum ibu Pak. Gimana? Saya pindah dari selebrita. Saya biar jelas aja awal ketemu itu kakak Lisa bentuknya sebagai apa. Terus sudah ada komunikasi, maksudnya kita takut nggak dilaporin sama Bu Cinta kan ini persetujuannya. Dua pertanyaan berarti ya? Ya. Yang pertama, pekerjaan Lisa Sebelum bertemu dengan beliau. sebelum bertemu dengan Pak RK, berarti Lisa bekerja sebagai apa? Ya, dan tahu Saya nggak? model. Dan tahu nggak latar belakang Pak RK tuh maksudnya sering main atau sering berhubungan dengan perempuan mana aja? Kali saya tahu kan? Oke, berarti dua pertanyaan. Pertama, pekerjaan Lisa dan Ya. satu latar belakangnya. Iya. Apakah Tiga. Lisa tahu latar belakangnya Pak RK? Ya, terus ketiga takut nggak dilaporin sama Bu Cinta kan ini masuk. Apakah Lisa takut dilaporkan oleh Bu Cinta? Ya. Oke. Cinta. Saya seorang model, ex model ya, Ya. ex model, majalah dewasa. Untuk latar belakang Pak RK saya nggak tahu karena saya tidak mengikuti sekali berita politik ya. Aku takut gak dilaporin sama Bulog ya, waktu itu kan aku masih 21 tahun ya, jadi belum paham hukum atau apapun itu, jadi ya sudah berjalan seperti pacaran aja gitu, karena kan mau sama mau, suka sama suka. Oke, selanjutnya dia Saya silakan. Hashim dari ini kan Kalisa tuh pernah sempat posting di sosial media bahwa memang ada yang RK sendiri mengancam memberikan ruang untuk apa namanya bungkam dan kartu-kartu boleh diceritain kronologinya mulai dari kamu mendapat ancaman terus kamu responnya seperti apa? Kamu tahu ada ancaman bungkam dan kamu harus Ancaman itu ada 2 kali. Satu, ajudannya telepon saya, kamu mau angka berapa? Katanya, sebut saja angkanya. Kasihan, kasihan RK katanya gitu. Kasihan, karena lagi tersandung kasus ya. Sebut saja. Dan dia berjanji untuk dan dia berjanji, ya udah, lusa saya kirimkan uang, tapi saya tidak sebut nominal. Kedua, dari tim Bulog ada WA saya, memaksa saya memberi kesaksian bahwasanya saya berhalusinasi, yang bersama berhalusinasi, dan dia menawarkan sejumlah 2,5 miliar. 500 juta di awal, 2 miliar setelah saya buat pernyataan tersebut di media sosial. respon kamu seperti apa melihat adanya? Saya menolak, karena itu kan jejak digital. Saya menolak, saya tolak. Ada bukti chat setelah Ada bukti chat, Boleh dilihatin? ada. Baik, terima kasih. Bang, izin Bang. Sebentar, izin, sorry. Oke. Karena ini mengingat waktu, maksudnya untuk kapasitas Lisa sementara cukup. Kita buat sesi tanya jawab di kuasa hukum. Langkah apa dan prosesnya seperti apa? Mungkin kurang lebih garis besarnya media walaupun publik sudah tahu kurang lebih besarnya. Hari ini Lisa baru tampil di depan umum, baru stabil,
dan tolong juga dihargai klien kami juga ini, mudah-mudahan disinilah keberanian dia untuk meluruskan semua opini yang miring. Jadi mungkin boleh dari Sebentar, rekan. Bang. Saya mau tanya. Tadi kan Mbak Lisa bilang, ini kan akhirnya berita ini ter-up ketika pihak sana sudah tidak lagi membiayai selama 8 bulan. Betul, Mbak? Atau gimana? Ya, betul. Oke. Ketika 8 bulan sudah tidak Karena hanya di-read aja, hanya dibaca aja WhatsApp saya. Apakah itu salah satu sakit hatinya Mbak Oh, iya. Lisa Iya. ketika sampai akhirnya ini di-up? Satu. Iya, Apa tujuan dari Mbak Lisa ketika akhirnya ini di-up dan pihak sana diam? Dan Mbak Lisa bertindak seperti apa? Karena yang ditunggu tes DNA. Berarti kalau tes DNA itu berarti dinyatakan benar ada hubungan, benar? Betul. Oke. Nah, yang ditanyakan sekarang adalah pergerakan dari Mbak Lisa pribadi maupun tim pengacara, kapan dilaksanakannya tes DNA itu sendiri? Baik, terima kasih. Bu, izin tadi dari media mana, Bu? Saya Izin, dari maaf. Unlock. Saya mau minta Mbak Lisa dulu, Pak. Iya, iya, ngomong. makanya kita mau Ya, tanya. oke. Beliau suruh jawab dulu, ngomong dulu, Ya. biar nanti baru pengacaranya. Oke, terima kasih. Sekarang, Bu. Apa yang Ibu mau pertanyakan? Ya, Mbak Lisa kapan mau tes DNA-nya sendiri? Saya menunggu ada dari pihak saya sana, undangan dari pihak sana. Karena saya bingung harus mulai dari mana. Saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini, agar saya takut ya, jujur saya takut direkayasa. Saya sangat siap untuk melakukan tes DNA. Cukup, udah cukup. Ya. Mungkin maaf buat rekan-rekan wartawan untuk klarifikasi masalah klien kami LM, mungkin karena kan klien kami ini baru tampil hari ini dan mungkin kondisinya juga tidak stabil, masih meluapkan dengan emosionalnya, apapun ya, emosionalnya karena demi kepentingan buat anaknya. Jadi saya harap mungkin selanjutnya kita berbicara teknis langkah hukum, karena di sini juga ada kuasa hukum, teknis langkah hukum ke depan seperti apa. Jadi kalau untuk pertanyaan tulisan saya rasa sudah cukup ya. Jadi mohon pengertiannya dan kondisinya, karena terbatasnya waktu juga. Kita terbatas waktu untuk respon hari ini. Kita cuma dikasih waktu 1 jam. Oke, saya harap terima kasih. Mungkin nanti gantian ya. Kita cuma hanya bisa memberikan 6 pertanyaan dari rekan-rekan media dari kuasa hukum. Itu aja. Kalau untuk misalnya, saya mohon dengan keadaan kondisi sekarang sudah cukup. Mungkin nextnya, mungkin kita akan bisa komunikasi lagi untuk wawancara. Oke, terima kasih. Langsung dijelasin aja Bang langkah hukum yang mau diambil. Ya, Baik. ya makanya ini. Izin ya. Jadi gini, untuk per hari ini kami tim kuasa hukum sudah mengirimkan surat surat somasi yang di dalamnya membuat undangan untuk kita duduk bersama. Dalam artian kita menyambut baik statement dari pihak Bapak RK maupun kuasanya, bahwa kami juga secara resmi telah mengundang kapan dan di mana agar ini bisa menjadi tegas berita-berita simpang siur di luar sana dan menjadi juga fakta yang bisa timbul dan pastinya kita kawal secara hukum. Jadi sementara dari itu somasi yang baru langkah hukum yang muatan di dalamnya ada undangan untuk bertemu dengan pihak Bapak RK maupun kuasa. Tanggal berapa Bang? Per hari ini. Per hari ini sudah sampai dan diterima baik di rumah Bapak RK karena kita antar langsung. Nggak ada respon belum Pak? Waktunya berapa lama durasi somasi? Baru dikirim hari ini. Somasinya ditunggu sampai berapa lama Bang? Untuk itunya pasti kita sudah meletakkan tanggalnya. Tanggal pertemuannya kita belum bisa buka ke media karena kita tetap menempuh jalur mediasi ataupun etikat baik. Kalau bisa ini bermuatan juga dia merespon baik, kenapa tidak? Jadi. Oke Bang, di tengah isu bergulir perihal permintaan untuk DNA dan lain-lain, pertanggungjawaban RK muncul video sure dari diduga LM ya, Mbak Lisa. Mungkin
terkaitnya seperti apa, membenarkan atau seperti apa? Oke, untuk media, untuk konferensi hari ini kita kesempatan untuk menjelaskan ya terkait dengan kasus viralnya Lisa dengan RK. Sorry, jadi untuk permasalahan video shoot mungkin akan bisa ditanyakan langsung pada tim kuasa hukum aja. Silakan, Gitu ya? oke, silakan dijawab aja bang. Tapi bukan untuk kesempatan konferensi hari ini ya. Jadi Sedikit aja bang, ya. kita Lisa pernyataan aja betul apa enggak video karena kan diduga kan diduga Mbak Lisa karena bertato di belakang sama. Gimana Mbak Lisa? Mungkin gini, saya untuk masalah video dan yang lain yang sudah tersebar, kalau menurut klien kami itu bukan dia sendiri yang sengaja untuk membuat ataupun yang lain. Nggak tahu pihak yang seperti itu. Tapi kita di sini adalah terfokus perkara masalah LM dan RK. Jadi saya harap kalau untuk hal-hal itu nanti bisa bicarakan secara internal ke kita. Toh kita juga kan pasti welcome kepada rekan-rekan media untuk perkataan komunikasi. Teknis kok itu semua. Bang, berarti ini jawabannya gambar ya bang? Dengan video shoot itu bang? Teknis kalau itu kan. berarti benar ya bang? Masalah benar atau tidak kita nggak bisa menilai karena itu ada pembuktiannya semua. Mbak Lisa sendiri gimana tanggapannya dengan adanya video sur yang 4 menit 28 detik itu mbak? 2 video itu. Kalau menurut klien kami sih itu kan semua orang kan punya masa lampau sih. Jadi saya rasa itu teknis lah itu. Video lama bang? Kita gini, mohon maaf rekan-rekan, kita terfokus permasalahan yang sekarang kan temanya hari ini adalah klarifikasi dari permasalahan antara LM dan RK. Jadi mohon konteksnya di situ. Bang, dasar hukumnya apa kalau Kalisa mau melaporkan Pak RK? Kita belum bisa buka sekarang. Jadi kan saya kembali lagi dengan tim adalah yang penting kita supaya hukum itu sudah masuk. Karena kalau kita mau langkah hukum, setidaknya syarat untuk formil kita undang secara baik itu sudah terpenuhi. Jadi baru itu aja kita bisa sampaikan. Tapi kan hasil DNA belum keluar. Iya, maksud kami adalah prosesnya itu ada. Kalau bisa kita bertemu tanpa upaya hukum itu lebih baik. Tapi kalau memang pun harus menempuh jalur hukum, kami pun juga siap. Jadi ini adalah itikat baik dari kami dan Somasi itu per tanggal hari ini sudah sampai di pihak Bapak Ridwan Kamil dan kuasa. Terima kasih. Terima siapa Pak? Yang terimanya ada penjaganya, security-nya. Namanya saya nggak mau kasih upload, tapi kami ada tanda terimanya karena lengkap tanda terima dan fotonya. Mbak Lisa, akankah dengan ucapan iya betul, dengan iya tidak itu Mbak Lisa puas atau seperti apa dari pihak sana yang akan nantinya setelah somasi ini diterima dan ada hak jawab dari pihak mereka? Apa yang Mbak Lisa inginkan dari statement dari Pak RK? Pengakuan apa? Ada berapa pengakuan yang harusnya Mbak Lisa terima nantinya? Saya sebagai seorang ibu, saya tahu dosa saya mungkin semua orang punya masa lalu ya. Tapi kan ini ada anak yang masa depannya harus ditanggung jawab. Itu aja. Gak bisa saya ngomong-ngomong. Oke, rekan-rekan media. Saya berjuang sendiri ya. Berjuang sendiri dalam artian kata bukan saya butuh materi dia ngasih, tapi kan saat itu baik rekan-rekan media, kita buka untuk 3 pertanyaan lagi. Habis itu kita close. Oke, ada yang mau nanya lagi? Dari media mana Ibu? Oke. Ini hanya 3 ya, 3 pertanyaan. Saya mulai serikat kenapa nggak ada saya aja yang melakukan pidana sama-sama menunggu gimana nih Bang? Izin saya jawab Ibu. Tes DNA itu kan tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Dalam artian genetika dari si perempuan harus dicocokkan dengan genetika si laki-laki. Kami bukan tidak mau, karena gini Bu, posisi Pak RK itu bisa dibilang tidak gampang menembus berbicara dengan Pak RK. Justru atas kekhilafan dari klien kami, hanya itu langkah yang dia tahu, makanya itu di blow up di media. Jadi klien kami bukan tidak mau membuktikan, kita udah statement siap. Cuman baru ini wadahnya dan ini sampai terbuka inilah baru bisa.
dilakukan. Kalau memang siap, ayo. Ada lagi? Dua lagi pertanyaan? Bapak tadi Bapak udah. boleh. Coba kita lihat sama yang lain ya. Boleh ya. Siap. Dari saya tadi saya setuju mungkin Iya, dari- dengan Kalisa nantinya akan minta maaf nggak sih ke pihak Bu Cinta sendiri, kan netizen bilang saingan Bu Cinta itu berat, seorang Kalisa seperti apa sih nantinya? Apa Maaf nggak sih ke Bu Cinta? kurang jelas, Mbak? Kurang jelas. Akan kamu minta maaf Bu Cinta kan tidak? Nanti Kalisa akan minta maaf nggak sih ke Bu Cinta setelah mungkin kasus ini bergulir gitu Bang? Apalagi kan ada anak di luar nikah sama Pak RK. Ada niatan dan Kalisa akan minta maaf ya ke Bu Cinta gitu Kalisa. Karena Bu Cinta kan mungkin istri sah dari Pak RK. Ini akan ada pertemuan nanti, prosesnya kita akan coba ini ya. Kita akan update, pasti kita terbuka, sistemnya transparan, apapun prosesnya kita akan terbuka dengan rekan-rekan. Coba satu lagi yuk. Satu lagi. Siap. Lagi dari yang lain mungkin. Apabila seumpama kata permintaan Kalisa ini ditolak oleh RK untuk tanggung jawab, apa yang akan dilakukan? Apa aja, Pak? Baik, sesuai prosedur hukum, jika pertemuan atau somasi itu deadlock ataupun tidak tercapai kesepakatan, maka ya kami akan melakukan upaya hukum, baik itu perdata, baik itu pidana, sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih. Kak, seberapa ya? Oke, cukup ya teman-teman. Silakan. Oke teman-teman media, terima kasih. Perlu kami tegaskan sebagai tim kuasa hukum dari saudara Lisa Mariana, banyak opini publik kepada tim kuasa hukum juga dan kepada Lisa Mariana bahwa kasus Lisa Mariana ini dengan saudara RK tidak ditunggangi oleh politik. Jadi tidak ada orang belakang yang backing kami atau dibiayai oleh backing untuk membuat kasus ini menjadi gaduh. Ini hanya ketidaktahuan klien kami bagaimana harus meminta pertanggungjawaban kepada Pak RK, sehingga dia memblow up ini ke media. Itulah dengan klien kami yang dia bisa lakukan. Jadi tidak ada tanggungan backingan politik atau ini ada background politik. Intinya logika sederhananya adalah kalau memang klien kami ingin menjatuhkan namanya Pak RK, kenapa nggak harus dari dulu, dan kenapa nggak waktu dia mencalonkan gubernur seperti itu. Jadi ini benar-benar murni hanya hubungan pribadi antara RM dengan RK seperti itu. Ya stop ya, sudah ya. Nah ini waktu ya. alasannya apa? Ya karena kan itu ya, stop bulanan untuk anak saya. Karena saya membawa hanya diri aja. Oke, mungkin saya tambahin. Sorry. Mungkin saya tambahin, Kenapa baru sekarang terblow up? Pertama karena terputusnya komunikasi selama 8 bulan. Dan kalau dari klien kami tidak ada niat jahat sekalipun untuk menghancurkan citra dari Pak RK sendiri. Tapi permasalahannya karena adalah sebagai komitmen laki-laki, berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Takut jangan berbuat, berbuat jangan takut. Terima kasih. Udah mungkin cukup itu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena terbatasnya waktu yang diberikan kepada kita. Dan ini kan bukan tempat kita sendiri juga. Jadi mungkin next kita bisa akan mengagendakan wawancara selanjutnya. Mungkin cukup sampai di sini respon kita hari ini ataupun klarifikasi dari klien kami dari kuasa hukum. Selanjutnya nanti kita bisa berkomunikasi. Mungkin nanti akan ditutup oleh klien kami. Ya, terima kasih. Kalisa, anaknya yang paling mirip dari anak apakah anaknya paling mirip apakah? Ya udah ya, cukup ya sekali gini ya. Melalui media ini kami memberikan closing statement aja ya. Mudah-mudahan inisial RK melihat di sana nih, ya. Begini, pesan kami kepada inisial RK, ya.
klien kami hanya meminta pertanggungjawaban saudara. Ya, apalagi saudara diketahui adalah tokoh publik. Hadapi masalah, jangan menghindari masalah. Tunjukkan bahwasanya saudara adalah laki-laki yang sejati. Cukup. Demikian. Terima kasih. Anaknya paling mirip apakah bentuk muka kak? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Nanti kuasa hukum ya. Foto yang banyak. Siapa aja bang? Sudah main cantik. Oke, untuk nanti nama-nama kami share aja ya. Nanti kita share ya bang ya. Sama Mbak Biniwan sudah ya? Oke. Aja bro. Kiri dulu. Tengah atas. Tengahnya atas yang mana? Tengah atas itu Kiri. Oke. Ya. Belum bagian. Sebentar, teman-teman media, kebetulan kita menyediakan makan dan minum, kita bisa makan bersama sambil bersantai. Mungkin, yuk kita dibuka untuk rekan-rekan media. Terima kasih. Terima kasih. Ayo.